Ya, shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Wah, saya melihat ini ya, wajah-wajah yang tersenyum dengan cerah ya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti seminar pendidikan sebagai satu rangkaian dari ucapan syukur atas ulang tahun GKA Gloria, Gereja Kristen Abdial Gloria yang sudah ke 100 tahun gitu ya. Sebagaimana firman Tuhan itu mengatakan dalam Ulangan pasal 6, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sebab itu adalah sebuah perintah Bapak Ibu, sebuah perintah untuk kita mendidik anak-anak kita ya, untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah loh Bu Shirley ya. Betul sekali Bu Ona. Kita ini semua yang ada di sini dari segala tempat ini Bu Ona, berkumpul di tempat ini ingin dan punya kerinduan untuk menambah wacana lagi bagaimana sih kita mendidik sebagai orang tua, sebagai gereja dan sebagai guru di dalam mendidik anak. Begitu ya Bu Ona ya. Saya mau lihat Bapak Ibu orang tua siswa ya, orang tua siswa atau yang punya anak lagi sekolah ya, ayo angkat tangannya Bapak Ibu. Woi, iya. Yang guru-guru, mana guru-guru? Nah, ada guru-guru juga. Guru luar biasa. Yang bukan orang tua, maksudnya itu anaknya sudah besar-besar, anaknya sudah tidak sekolah lagi atau belum punya anak. Dan juga bukan guru, ada juga ya. Waduh, iya, luar ini. biasa. Wah, dari berbagai kalangan loh Bu Shirley. Betul sekali Bu Ona. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung juga para hamba Tuhan GKA Gloria, majelis pengurus begitu ya. Ya kita mengetahui bahwa sekolah Kristen Gloria itu hadir tidak lepas dari sejarah panjang berdirinya GKA Gloria. Sekolah Kristen Gloria yang pertama itu ada di samping gereja persis Bapak Ibu. KB TK SD Kristen Gloria 1 yang berdiri tahun 1984. Nah guru-gurunya ada di sini nih ya. Ya bersyukur karena Tuhan boleh memakai gereja Kristen Abdial Gloria untuk bisa berbagian dalam meningkatkan atau juga berbagian dalam pelayanan pendidikan di Indonesia, secara khusus di Surabaya ini. Nah untuk itu kami ingin mengundang dengan kasih Bapak Jeffrey untuk boleh menyampaikan kata sambutan mewakili para majelis, pengurus, demikian juga panitia. Kami persilakan kepada Bapak Jeffrey. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Shalom semuanya. Shalom. Yang saya hormati Ibu Charlotte Priyatna, Ketua Umum Majelis GKA Gloria, Bapak Surya Tamara yang sempat hadir untuk sore hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu Majelis serta semua hamba-hamba Tuhan GKA Gloria, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Bapak Herlambang Jaya, kemudian pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Gloria, koordinator, kepala sekolah, serta seluruh guru-guru Sekolah Gloria, dan tak lupa Bapak dan Ibu semua yang saya cintai. Seminar hari ini itu merupakan acara yang ketiga sebetulnya dari rangkaian peringatan 100 tahun Gloria. 1 dekade ini bukanlah waktu yang singkat. Demikian pula Sekolah Gloria yang sudah berumur 38 tahun pada saat ini. Namun ada satu yang pasti dan tak berubah. Adalah cita-cita para pendiri sekolah ini, yaitu mendidik murid-murid dengan dasar firman Tuhan. Sehingga dapat menghasilkan anak didik yang dapat menjadi garam dan terang dunia. Saya bersyukur bahwa angka COVID sudah semakin menurun, sehingga anak-anak sudah bisa kembali sekolah onsite meskipun dengan pembatasan protokol di sana sini ya. Nah selain itu, tanggung jawab, metode, serta sistem belajar mengajar, itu tidak bisa terus-menerus kita gunakan dengan sistem yang lama. Harus di-upgrade.
dan selalu disesuaikan dengan kondisi yang terkini. Tanggung jawab mendidik anak seharusnya ini juga dilakukan secara holistik atau satu kesatuan atau bersama-sama antara pihak orang tua, sekolah maupun gereja. Ini sangat menarik. Karena apa? Karena lewat seminar kita pada sore hari ini, kita semuanya akan belajar bagaimana kita akan bertindak dalam mendidik anak. Nah, ini sungguh bersyukur pada sore hari ini Ibu Charlotte bersedia meluangkan waktunya sehingga bersama-sama dengan kita semua untuk men-sharingkan bagaimana peran kita dalam mendidik anak. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras mengatur acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada Pak Yana, ada Pak Alfred selaku penasehat, ada Miss Olin sebagai ketua, dan seluruh panitia yang ada. Saya dan tim sangat bangga mempunyai panitia seperti Anda semuanya. Last but not least, jika ada kekurangan di sana sini, saya mewakili semua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu untuk kita semua. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Pada Pak Jeffrey yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Ya, pendidikan, saya menggarisbawahi pendidikan adalah sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama, bergandengan tangan. Dan kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan cara holistik begitu ya. Mari bersama-sama kita akan memulai acara seminar pada sore hari ini. Tapi mengawalinya kita ingin sekali lagi datang kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Selama 2 tahun lebih kita bergumul dengan pandemi dan tahun ini kita bisa mengantarkan anak-anak kita untuk kembali sekolah secara onsite. Itu sebuah hal yang tidak mudah buat kita melewati masa pandemi, masuk lagi, berubah lagi. Tapi kita percaya ada Allah yang tidak pernah berubah. Yang kasih setianya itu terus menguatkan kita. Mari kita naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan senang hati kita katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
Silakan Evangelis Elo untuk dapat memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita sehati kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Karena kasih karunia-Mu kami boleh berkumpul sore hari di tempat ini. Kami sebagai orang tua, sebagai institusi sekolah dan juga gereja, kami rindu untuk belajar dan diperlengkapi ya Tuhan. Sehingga kami dapat bersinergi di dalam membimbing, mendampingi dan juga mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan hadir. Tuhan memimpin dan memberkati seminar parenting sore hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati dan memakai hamba-Mu Ibu Charlotte, yang akan menyampaikan materi dan memberikan berkat buat kami. Kiranya Tuhan juga menolong untuk setiap kami yang akan belajar. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami memahami apa yang Tuhan ajarkan. Dan terlebih kami mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kami, di dalam membimbing anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Elo yang sudah membuka kita di dalam doa. Untuk Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Sore hari ini materi seminar kita akan dibawakan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Saya akan membacakan sedikit latar belakang beliau. Di tahun 1995, beliau mendirikan Sekolah Atalia Tangerang. Di tahun 2020 sampai dengan 2025, beliau menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang. Tahun 1987, Ibu Charlotte memiliki title dari Sarjana Pendidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dari IKIP Jakarta, 2012 Magister Pendidikan Jurusan PAUD, dan di tahun 2013 Magister Ministry di Saat Malang. Waktu berikutnya langsung saja ya Misona ya. Waktu berikutnya kami akan serahkan kepada Ibu Charlotte untuk memaparkan materi berkaitan dengan tema peran orang tua, gereja dan sekolah dalam mendidik anak. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Charlotte. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhir Agustus ke Surabaya. Setelah itu dapat oleh-oleh kena Omikron. Persis turun dari keluar dari airport, saya kok rasa nggak enak ya. Saya langsung tes gitu ya. Habis itu saya libur 10 hari. 10 hari nggak bisa, nah ini baru 1 minggu. Saya nyampe lagi ya, mudah-mudahan selesai ini saya nggak kena lagi ya. Kalau kena lagi saya cuti lagi 10 hari ya. Terima kasih ya, nyampe juga ke Surabaya. Makasih Pak Jeffrey ya, yang mengundang saya sungguh bersyukur ada di tengah-tengah gereja yang saya sering dengar namanya, saya pernah pelayanan beberapa kali ke Sekolah Gloria. Ya, hari ini temanya sih tema jadul ya, ini begitu baca. Peran orang tua, gereja, dan sekolah dalam mendidik anak. Ini persis kayak ada di spanduk-spanduk gitu ya. Ya, apa sih, saya juga pikir gimana caranya supaya tetap aktual, up to date gitu ya dengan kondisi yang sekarang. Ya. Nah jadi saudara kita mulai dari sini dulu aja deh. Ini kan gereja 100 tahun ya, sekolah 38 tahun. Berarti dari abad 20 kan sudah ada. Sekarang abad 21 loh. Muridnya ini ada nggak yang alumni Gloria? Ada nggak alumni? Oh iya sudah alumni ya. Alumni juga ya. Ini kok cuma 2 butir yang angkat tangan? Iya benar yang lain bukan alumni ya. Sekolah lain ya. Saya lagi ngitung-ngitung. Kira-kira nih sudah berapa angkatan SMA lulus, mungkin 20 lebih ya. Ya, dari 38 tahun mungkin 20-an lebih sudah lulusan SMA, ya. Dan sekarang berarti yang lulus waktu itu dari SMA kita tambahin aja 20 tahun. Kira-kira sudah 38 usianya ya. Kan sudah dari angkatan pertama, ya. Ini pasti sudah berkeluarga, ya toh? Dan berharap anak-anaknya dikirim lagi ya.
ke sini ya. Nah ternyata gurunya yang dulu sama sekarang guru anaknya masih ada. Ya, Bu, ibu dulu saya waktu TK sama ibu loh. Ya, loh sekarang anak saya, asal jangan gini, cucu saya. Nah kok gurunya sama? Lalu ngadepin anaknya udah beda. Kita semua lahir di 1900 sekian. Tapi anak kita ini sekarang lahirnya di 2000, angka depannya saja sudah beda. Ditambah dengan generasi yang terakhir nih, generasi Alpha. Saya generasi baby boomers. Anak saya di Gen Y, cucu saya di Gen Alpha. Udah beda. Beda sekali omongannya. Ya. Jadi kalau saya mau cerita ya, pengalaman-pengalaman dengan cucu membuat saya, ya ampun cucu zaman now kayak gini ya, kurang ajar banget ya. Tadi kan saya mau berangkat ya, ya Omi hati-hati ya, jangan nabrak-nabrak. Jangan nabrak-nabrak, dia pikir saya nyetir atau apa gitu, jangan nabrak-nabrak loh ya, hati-hati ya. Ya ampun ini cucu nasehatin Oma ya, mau berangkat. Tapi ini kondisi ini dia belajar dari macam-macam. Dia punya tontonan, mainan, yang zaman dulu kita nggak lihat. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang lebih sulit dididik, ya memang kayak gitu. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu generasi strawberry. Strawberry kayak apa ya, cantik ya. Tapi ya mudah bonyok, benyek, ya kan, lembek. Ini sekarang generasi yang dikit-dikit healing. Wah healing dong ke Bali ya. Healing kok ke Bali ya, healing. Healing ya ke klinik ya, healing ke dokter ya. Stres nih, ini mental gua kena nih, mental gua kena gitu. Mental gua kena, waduh. Ya inilah zaman yang psikiater itu sekarang tambah laku. Pasiennya murid SMP, murid SMA. Apalagi di tengah pandemi, saudara. Saya punya murid-murid yang pinter, tapi waktu mulai pandemi, itu bayangkan ya, anak ini kelas 1 SD sampai kelas 7, itu masuk 5 besar. Tapi waktu dia di semester, masuk pandemi ya, semester 1, itu bulan Oktober aja ada 87 tugas yang tidak disubmit. Mamanya bilang, itu bukannya gak dikerjain loh, dikerjain. Belajarnya sampai jam 3 pagi, kenapa bisa tidak disubmit? Ya takut salah. Jadi kerjain mulai di PC, kemudian pindahin lagi ke laptop, pindahin lagi ke iPad. Habis itu hilang, karena lupa di save. Wah udah jadi depresi, nangis terus, bisa bayangkan ya. Seorang anak yang pandai. Saya cuma bilang, ayo kita keroyok yuk, bantuin sama-sama. Gak usah dikasih target, sebisanya dia. Lah kalau enggak ini bisa sakit jiwa. Anak pinter kok, gak apa-apa saya bilang. Ini sekarang bukan masalah, loh gak fair dong sama anak lain. Ya gimana gak fair, wong kondisi jiwanya kayak gitu kok. Sekarang ini kita menghadapi satu generasi yang rapuh, yang lembek, ya. Tapi kita bilang gini, enggak boleh, kamu mesti seterong, ya. Makanya lama-lama seteruk, ya, karena stres, ya. Itu satu suku kata yang jadi 3 suku kata kalau di Indonesia kan, seterong, seteruk, stres, ya. Nah, saudara. Oleh karena itu waktu kita mendidik anak, kita mesti mikirnya gini. Ini kan anak-anak waktu kecil di taman kan. Taman itu kan rapi, aman lah, nyaman lah, ada jalan setapak. Gak bakal jatuh ya. Tapi ini makin besar mereka itu ada di kebun. Di kebun itu
hati-hati, ada jalan setapak tapi licin, bisa jatuh, bisa terperosok. Makin besar mereka itu di hutan. Di hutan ada jalan setapak? Enggak ada. Jangan-jangan mesti babat bikin jalan. Lalu ada bahaya. Enggak tahu di depan ada ular kah? Ada tiba-tiba binatang buas. Saudara mesti ingat, anak kita ini enggak selalu ada di taman. Taman kanak-kanak, ya kan? Ya, taman. Tapi begitu dia makin besar, dia harus bisa hidup di tengah-tengah hutan. Ini hutan quote unquote ya. Hutan. Di hutan itu bukan tempat aman. Bukan tempat nyaman. Saudara sadar enggak? Dunia ini bukan tempat aman, tempat nyaman buat anak-anak kita. Jadi saudara, sangat mengerikan kalau saudara pikir, oh kirimlah. Ya ini masih kecil, kirim sekolah Singapura, Taiwan bagus loh. Ya ini SD, SMP, kalau enggak ke Aussie aja deh. Ya college-nya di sana. Saudara, saya harus kasih tahu, saudara itu lagi kirim ke hutan. Hutan loh. Di sana siapa yang mendampingi anak-anak saudara? Kalau bisa benar, kalau bisa bagus itu sih kasih karunia Tuhan. Saya cuman pikir saudara kadang-kadang, oh di sana lebih baik nanti ya hidup di sana. Ya enggak apa-apa. Ya nanti nikah, cari kerjaan di sana. Saudara, begitu sampai di sana saudara, itu situasi yang mungkin kita nggak bisa predik, itu akan membombardir. Saya sih cuma karena saya sebagai konselor, orang tua yang konseling yang pasti punya masalah ya. Kalau nggak punya masalah kan dia nggak konseling dong. Tapi dari yang konseling sama saya masalah soal anak. Mereka bicara, Bu, kalau saya tahu seperti ini, saya nggak akan kirim. Saya nggak akan kirim anak saya. Ya saya bilang, tapi toh sebetulnya di dalam segala keputusan kita tetap Tuhan izinkan. Ayo kita sekarang mari tetap berjuang. Bagaimana merebut kembali anak-anak ini. Anak-anak udah nggak mau pulang, boro-boro pulang. Ini ada bapaknya, kemarin ini tahun lalu tutup usia, anaknya 2 di Inggris. Tutup usia lalu besoknya dikuburkan. Lah saya tanya, ini anak-anak nggak pulang? Iya katanya nggak sempet ya. Anaknya udah lulus, udah kerja. Nggak sempet, jadi makanya daripada nggak ada yang ditunggu, ya dikuburkan. Iya ya, nggak sempet ya. Nggak sempet. Saudara, nggak ada lagi relasi yang dibangun ya. Mungkin si anak pikir, ya praktis-praktis aja sih. Ya sudah meninggal toh ngapain aku datang juga. Kan udah nggak ada. Loh, tapi ada ibunya. Ibunya ada. Tapi buat si anak, ya kan itu mama ya sudahlah, wong sudah nggak ada mau apa. Saudara ini zaman saudara. Yang dimana kita melihat relasi tidak lagi kuat. Iya. Jadi kalau gereja, sekolah, dan orang tua tidak mau gandengan tangan kerjasama, ini tantangan kita berat sekali. Dan kita nggak bisa sendirian. Ya. Jadi mendidik anak harus dimulai dengan visi. Visi saudara. Ya, kalau nggak ada visi maka rakyat binasa. Visi, pakai kacamata. Kacamatanya mesti sama. Ya, kalau anak saya istilahnya gini, Mam, pakai penggarisnya yang sama. Maksudnya ukurannya sama. Pakai kacamatanya sama. Nanti kalau enggak salah lihat, beda sudut pandang. Jadi saudara tadi Ulangan pasal 6 sudah dibacakan. Disuruh apa sih saudara? Ulangan pasal 6, kita ini diperingatkan untuk anak kita mengasihi Tuhan. Itu menjadi mandat kepada orang tua. Ayo. Dan kamu harus katakan itu berulang-ulang.
Berulang-ulang, bukan kayak kaset rusak. Ngomong lagi. Kamu ya mesti mengasihi Tuhan. Enggak. Di situ dijelasin. Bukan pakai omongan, pakai tindakan. Pakai story. Apapun ketika engkau duduk, berjalan, berdiri. Ngapain aja. Mau enggak? Engkau kasih tahu bahwa mengasihi Tuhan itu yang paling penting dalam hidup. Enggak ada lagi. Wong kita di dunia itu karena kita dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita enggak mengasihi Tuhan, sia-sia hidup kita. Dan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Jadi seluruh yang ada. Nih kita ya, coba ya pacaran gitu ya. Kalau misalnya si pacar bilang gini nih, yang cowok bilang, saya sih sayang sama kamu. Tapi ya sorry ya, cuma 90% ya. 10% masih ingat sama pacar lama. Kira-kira mau enggak? Bu Elak mau? 90 loh. 90, tapi sorry ya enggak bisa 100. Aku tuh ya masih suka keinget-inget sama pacar lama. Mau? Ibu mau 100% kan? Loh kita tuh manusia ya kadang-kadang enggak fair. Kita aja juga enggak 100% loh. Betul enggak? Kita kadang-kadang ada jengkelnya ya. Apa sih kalau di Surabaya? Bencek nopol. Ya, saya mulai inget-inget ya. Nyebelin. Saya kan tanya itu artinya apa sih? Oh itu nyebelin. Mana kalau orang Surabaya pakainya pol. Pol. Mungkin pol itu artinya maksimal gitu kali ya. Bayangin mengasihi Tuhan sampai pol. Gitu ya, sampai maksimal. Jadi saudara, kita aja manusia maunya 100%. Apalagi Tuhan. Tuhan udah ngasih hidupnya, Tuhan tuh udah mengasihi kita pol. Sampai titik penghabisan. Tuhan mengasihi kita sampai dia mati di kayu salib. Terlalu besar, dia minta kita 100%? Enggak. Jadi saudara, ini mandat yang Tuhan mau kita lakukan. Gereja, sekolah, keluarga. Untuk apa? Anak kita mengasihi Tuhan. Itu visinya saudara. Sekarang gini loh. Kita tahu nggak anak kita itu hidupnya masih lama? Nggak tahu kan? Bisa kan? Anytime kan? Iya. Saya tuh baru hari Rabu yang lalu, guru olahraga saya meninggal di lapangan. Di lapangan anak-anak lagi olahraga, dia lagi duduk, lalu kemudian tiba-tiba dia baringan. Jadi anak-anak pikir bercanda. Lalu anak godain, Pak jangan tidur terus Pak, bangun. Enggak bangun-bangun lagi. Saya tuh syok, kepala sekolahnya sampai nangis. Dan saya bilang saya enggak pernah nih. Ada guru tuh meninggal saat masih dinas, masih berkarya. Dan ini pertama kali kami kehilangan. Saya pernah kehilangan guru tentu dalam konteks dia udah sakit, kanker. Jadi memang enggak masuk sekian bulan terapi dan sebagainya. Tapi enggak pernah yang ada di sekolah. Itu bikin syok murid. Tapi memang hidup itu tuh ternyata fragile. Jadi siangnya itu saya kan lagi rekaman. Rekaman kemudian ngomong sama kepala sekolah SMA. Ya. Nah, karena itu rekaman mau ditayangkan Sabtu ini. Saya enggak ada, saya baru datang nanti dari Malang ke Jakarta. Jadi terpaksa harus rekaman. Jadi di dalam rekaman itu saya ngomong, saya bilang hidup itu tuh ya singkat, rapuh sekali seperti uap. Dan sekarang kita tuh mesti mikir anak kita, nggak usah tunggu kita ya, bisa anytime ketemu dengan penciptanya. Karena kapan penciptanya panggil pulang, ya terserah kapan saja. Kita nggak bisa bilang, loh Tuhan kok masih kecil, dia sehat-sehat, kok tiba-tiba sakit, kok tiba-tiba meninggal.
Nah saya cerita bahwa suami saya tanggal 30 Juni enggak ada apa-apa kena serangan jantung. Ya, serangan jantung yang penyumbatannya 100%. Suami saya enggak ada kolesterol, maksudnya kolesterolnya enggak masalah, darah tinggi enggak ada. Tiap hari lari, kalau enggak naik sepeda, sangat memperhatikan kesehatan tiap hari EKG. Jadi saya belikan satu alat kecil, jadi kami tuh tiap pagi cek EKG, oximeter, aduh pokoknya kayaknya komplit ya. Ya ini yang ironis memang karena suami saya dokter spesialis jantung. Paginya dia masih ngerjain pasien pasang ring. Sorenya di ranjang yang sama dia udah jadi pasien. Atas anugerah Tuhan di dalam grace period tertolong. Jadi saya lagi cerita nih sama si kepala sekolah, iya Bu ya. Oh, lalu kepala sekolah bilang gini, Bu Pak Bowo kan juga dulu serangan dipasang ring sama Bapak. Oh iya ya, kapan ya? 2 tahun yang lalu. Lah siang ngomong jam 3 dipanggil Tuhan. Check in. Ngomongnya apa? Check in ya? Maksudnya ke surga gitu, check in. Check out dari dunia, dia check in gitu kan. Kok gampang sekali ya? Emang dipanggil Tuhan mah gak perlu ada alasannya. Alasan udah tua, malah yang tua-tua kok gak dipanggil. Ya kan? Saya ingat dulu emak saya kan 98 tahun. Tiap kali dia ulang tahun, Mak mau didoain apa? Biarin cepet mati kata saya. Ada ya doa begitu ya. Padahal kan ulang tahun mah panjang umurnya, panjang umur. Gak mau, jangan nyanyi panjang umur. Emak mau cepet-cepet ketemu Tuhan. Ya tapi gimana Mak? Ya, Mak coba panggil Tuhan, mungkin Tuhan gak kedengeran ya. Atau Emak dipanggil gak kedengeran Mak. Ya, Emak dipanggil-panggil sama Tuhan. Apa kali gitu ya. Lah jadi gak datang-datang Mak, saya bilang. Ya ini guyonnya ya. Tapi memang kesian sekali karena si emak tuh ya. Anaknya udah ada yang meninggal, cucunya udah ada yang meninggal. Dan si emak selalu ngomong, kenapa bukan emak? Kenapa bukan emak? Emak itu udah cukup gitu loh. Aduh kalau denger gitu sih kita tuh sampai bilang gini, Tuhan emak nih kan masa udah percaya Tuhan gitu ya. Ya Tuhan kayaknya tugasnya sih udah selesai ya kayaknya gitu kan. Ya artinya cuman tiap hari duduk gitu ya. Dan menunggu dipanggil Tuhan pulang. Kemarin ini mama saya ulang tahun tanggal 13 September yang ke-85. Mama saya sudah Alzheimer. Nggak bisa kenal kami, udah nggak bisa ngomong. Tapi ya untuk setelah 3 tahun kami bawa ke restoran kami dan anak-anak. Ya sudah pokoknya yang penting dia masih bisa makan. Nggak tahu ayo mami foto lihat ke situ. Ya mami saya cuma nunduk lihat sana lihat sini karena udah disorientasi. Doa kami apa? Tuhan, biarlah Tuhan memanggil mami saat mami masih sehat. Maksudnya gak usah lama di tempat tidur. Karena mami sayang sama Tuhan. Kalau boleh ini permintaan kami. Ya, saudara kita gak pernah tahu tuh. Jadi gini loh, waktu dipanggil Tuhan pulang, anak kita tuh ketemunya sama siapa? Siapa yang panggil pulang? Saya cuman bilang Tuhan, saya tahu anytime anak saya siapapun kita bisa dipanggil Tuhan pulang. Boleh enggak? Yang pertama kali ditemui adalah Tuhan. Karena Tuhan yang memanggilnya. Itu doa kita semua ya. Jadi kalau bukan anak kita mengasihi Tuhan nanti dia ketemunya sama siapa? Ini yang menakutkan hidup di dunia tuh sementara 70, 80 kalau kuat. Setelah itu selama-lamanya. Jadi saudara ada satu penelitian di dalam buku Church and Home. Ya saudara ini ada satu organisasi faith home. Dia mengatakan mayoritas orang tua tuh menitipkan pertumbuhan rohani itu ke gereja. Kayaknya kalau udah ke gereja kayak udah selesai gitu loh. Ayo nak bangun ke gereja, yang penting ke gereja. Jadilah di gereja dia main HP ya.
Di gereja dia sebel banget. Ya udah nih kapan sih selesainya? Lihat jam gitu. Ya lama amat sih khotbahnya. Khotbah apaan sih itu pendeta? Ya. Lalu saudara hanya 1 dari 10 keluarga yang melakukan ibadah doa bersama. Yang bukan doa makan loh ya. Kan doa makan di restoran, doa ya, ya doa ya. Bukan, ini yang family altar, yang bahas firman, ya. Kita baca firman, apa ini didiskusikan. Itu cuma 1 dari 10, memang ini di Amerika sih ya penelitiannya kan. Lalu kemudian jumlah perceraian pasangan Kristen hampir sama dengan yang bukan Kristen, nggak ada bedanya. Kalaupun nggak bercerai, keluarga itu menjadi suam-suam kuku dingin, nggak ada hubungan. Ya, kelihatannya damai, tapi itu hanya peacekeeper, bukan peacemaker. Kurang dari 3 jam per minggu keluarga Kristen berusaha untuk menerapkan dan mengembangkan iman mereka. Tapi kurang dari 3 jam omongan apa. Makanya sekarang gereja-gereja ada yang kebaktiannya itu digabung. Jadi puji-pujian digabung nanti kalau anak sekolah minggu ini. Dan temanya jadi sama. Supaya apa? Supaya pulang gereja orang tuanya sama anaknya diskusinya sama. Jadi kalau tentang hal misalnya Yunus, ya jadi omongannya ketemu. Apa yang mama dapat, apa yang kamu dapat, apa yang harus kita lakukan. Jadi saudara ke gereja itu bukan ritual, pokoknya yang penting aku udah ke gereja. Udah ke gereja belum? Udah yuk kita makan-makan yuk. Pergi kemana ya kita ya? Ke Malang. Masih gak sih jalan-jalan ke Malang kalau di sini? Enggak ya, hari Minggu macet ya. Jadi udah malas ya. Atau kita pergi jalan-jalan kemana. Kayak udah menjalankan kewajiban gitu loh. Jadi saudara, apa sih yang paling penting dari keluarga? Apakah rumah, home, keluarga itu jadi tempat bertumbuhnya iman? Saudara, buku Almost Christian, dia mengatakan parents matters most. Orang tua. Anda tuh dipanggil jadi orang tua, itu bukan kebetulan. Jadi bukan gini nih, iya ya, dia kan menikah ya, kebetulan punya anak ya. Kebetulan, kebenaran apa, bukan kesalahan ya. Nah saudara, enggak ada. Ketika Anda bisa punya anak, melahirkan anak-anak itu semua mujizat miracle. Bisa hamil miracle. Melahirkan dengan selamat miracle. Anak itu bisa tumbuh, nggak pakai kecebur di mana gitu ya, nggak pakai itu ya ada kisah-kisah yang maksudnya tragis gitu saudara ya. Jadi itu ada bayi gitu, itu mau dimandiin, tapi rupanya nggak dilihat itu air panasnya seapa gitu loh. Tahu-tahu diceburin bayinya, ya belum lagi yang umur 4 tahun naik sepeda nabrak gerobak bakso. Air baksonya yang lagi panas-panas mendidih, itu pokoknya tragis-tragis dan maksudnya anaknya ya udah gone gitu kan. Saudara, kalau dia masih bisa hidup sampai hari ini mujizat. Saya pikir-pikir anak saya yang paling kecil ya, umur 2 tahun, itu keluar ke jalanan, ini kami lagi ibadah, karena nggak ada mbaknya, kakaknya nggak jaga, keluar ketabrak mobil, itu sampai kelempar. Ya sampai hari ini masih hidup tuh. Mestinya sih udah enggak, karena waktu teman saya ambil, itu udah dia bilang, ini anak siapa ya? Ini kok kayak udah gak napas, pingsan gitu loh. Dibawa ke klinik. Saudara, kok masih ada? Jadi kalau masih ada, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Kalau enggak mau udah selesai. Jadi apakah orang tua sudah berfungsi belum? Anda bukan cuma buat cari uang, sekolahin anak, kasih makan sampai gede. Nanti gede dia kawin, udah kawin kemudian nanti dia punya cucu. Bukan itu, bukan saudara. Karena kita punya kehidupan kekal. Jadi waktu Ulangan pasal 6 tadi dibacakan, betapa pentingnya kita ngajarin anak untuk mengasihi Tuhan. Ya,
Jadi siapa yang paling berperan di dalam keluarga? Siapa saudara? Jadi saudara, ketika Anda mesti mengajar anak berjalan bersama dengan Tuhan, ya dia bergaul dengan Tuhan, walk with God, kita melihat bagaimana peran ayah. Ayah-ayah. Saudara, Tuhan memberikan satu father hunger. Di dalam buku Almost Christian itu, father hunger. Nah ini bukunya James Smith, saudara, On the Road with Saint Augustine. Jadi Saint Augustine, saudara tahu ya, Agustinus, itu kan papanya itu orang pendidikan, tapi hidupnya luar biasa. Ya mabuk-mabukan, pokoknya nggak beres lah. Ya sebagai ayah. Lalu ibunya nih rohaninya baik. Dia doa terus kan sampai puluhan tahun supaya anaknya ini bisa percaya Tuhan. Dan Agustin rupanya ngikut nih kayak bapaknya lah, hidup amburadul. Ya, umur berapa? 18 tahun dia sudah punya anak, nggak menikah. Jadi punya anak begitu ya, tentu ya di luar nikah gitu. Lalu kemudian sampai anak itu umur berapa akhirnya meninggal juga. Nah saudara, waktu dia umur 33 tahun, di tengah-tengah hidupnya yang amburadul, dia mengatakan gini, there are wounds and scars from the fathers that left. Jadi dia sebetulnya banyak kekecewaan, banyak luka-luka terhadap ayahnya. But they have healed because of the fathers I have found in the body of Christ. Jadi dia ketemu namanya dengan Ambrosius. Ambrosius, jadi jadi itu semacam gurunya, semacam imam hamba Tuhannya gitu. Dan Ambrosius inilah yang mendampingi dia. Nah ini yang dia bilang, who chose me without obligation, love me without reservation, were present when others were absent, who know me and yet still love me. Saudara, peran sekolah, peran gereja tuh Ambrose itu. Fathers itu. Jadi saudara-saudara ketemu murid yang keluarga amburadul. Saudara-saudara Tuhan utus untuk Anda jadi fathers. Gereja. Ayo saudara, kita mah udah gak zamannya ngelihat anak remaja gitu. Dari atas ke bawah. Ke gereja kok pakai celana pendek. Ke gereja kok pakai baju bolong-bolong. Enggak zaman. Ke gereja kok pakai sandal jepit. Enggak zaman. Jadi Pak, boleh enggak kalau ada anak pakai baju compang-camping, pakai sandal jepit, masuk ke gereja boleh? Boleh ya. Jadi enggak, kamu pulang sana, ganti baju, enggak sopan. Ini gereja, bukan pasar ya. Kamu ke kafe aja pakai baju bagus, ke gereja kok pakai gitu. Nah enggak zaman, udah enggak zaman. Jadi anak zaman now, dia mau masuk aja, oh welcome. Ya, jadi sebetulnya ya, ini pendekatannya udah beda karena strawberry Pak, kalau kita mah durian. Ya, nggak tahu udah apa deh ya. Ya, maksudnya kita yang udah generasi yang ini mah. Nah, jadi nggak bisa lagi kita ketemu dengan anak lalu anak kita bilang harus seperti kita nih. Ya, kalau nggak seperti kita, kalau nggak kayak gini kamu nggak bisa. Wah udah bye gone. Dan yang welcome sama anak-anak kita banyak sekali. Jadi saudara, ayo dong kita orang tua. Apa sih pernyataan yang paling kita serem, nggak mau dengar? Apa kira-kira? Yang paling menakutkan kalau anak kita ngomong apa? Apa nih? Mesti siap. Mam, saya hamil. Siap saudara. Lalu saudara bilang, hah? Hamil? Jangan injak rumah ini. Ya, kamu
kamu ya malu-maluin keluarga. Udah aja saudara, hilang anak deh. Jadi saudara kalau dia bilang hamil, saudara jawab apa? Apa? Ini mah mesti siap. Beneran. Beneran. Ini saya bukan lagi maksudnya mengharap, enggak. Kok ketawa sih? Ini serius loh. Nih, kita berandai-andai. Maksud saya kalau kita udah siap yang the worst, itu gak terjadi. Wah, itu puji Tuhan bukan? Kita siap yang the worst. Pak, aku gay. Pak Jeffrey kira-kira jawab apa? Ini mah kira-kira Pak, saya nggak ngarep benar sih. Cuman maksud saya ketemu dengan orang tua yang tidak pernah berpikir. Nggak pernah kepikir. Dan saya bilang orang tua zaman sekarang harus mikir. Sehingga Anda siap. Dunia terlalu jahat. Mereka sedang rebut anak-anak kita. Saudara, kalau anak kita ngomong seperti itu, nomor satu saudara peluk. Dan katakan, kamu tetap anakku. Kamu tetap anakku. It never change. Nggak pernah berubah. Kamu anakku. And I still love you. Saya tetap mengasihimu. Saudara mau lakukan itu? Halo? Mau ya? Ya, itu anak kita. Ya, anak kita bukan anak orang. Dan kita belum selesai. Tuhan juga belum selesai sama dia. Belum selesai, saudara. Dia tetap anak kita. Ayo saudara, ya. Saya berharap sekali, ini bukunya bagus saudara ya. Jadi ada bab khusus motherhood, ada bab khusus fatherhood. Jadi bicara tentang mothernya Saint Augustine sama fathernya Saint Augustine tuh. Jadi bagaimana sebetulnya ini tentu dalam konteks kita nih dengan generasi muda ya. Seperti apa yang harus kita lakukan ya. Dan di sini dikatakan mothernya dia tuh sangat clingy sekali gitu ya. Agustin ke mana diubar lagi gitu ya. Tapi ya mungkin kalau saya ngelihat dari sisi ibu. Si ibu ini eager banget untuk anaknya ini bisa bertobat. Doanya puluhan tahun loh. Dan luar biasa memang anaknya dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi sekalipun maksud saya ketika Anda menghadapi tuh. Anak pregnant, kemudian anak misalnya jadi gay. Mesti ingat belum selesai. Belum selesai, itu masih proses. Sama kayak Agustin. Kan Agustus kan anaknya dia 18 tahun apa. Pokoknya udah punya anak. Sampai umur 14 tahun akhirnya kalau gak salah anaknya meninggal gitu ya. Saya lupa nih kadang-kadang kalau habis baca gitu. Ya intinya pokoknya hidup dia amburadul tapi Tuhan pakai setelah itu gitu loh. Jadi belum selesai, jadi kita tuh jangan ngelihatnya, waduh hancur deh hidup saya. Nah saudara ini yang dikatakan Joshua, tapi aku dan seisi rumahku. Siapa yang mengatakan? Kepala keluarga ayah. Dia memutuskan saya dan seisi rumah saya. Ya keluarga yang lain ya terserah, tapi saya dan seisi rumahku. Berarti waktu dia ngomong aku dan seisi rumahku, berarti dia berkeyakinan dan berkehendak bahwa seluruh isi rumah itu akan bersama-sama dengan dia menyembah Allah. Jadi kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berapa banyak waktu yang diluangkan ayah? Sedangkan disuruhnya didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu mah isinya ngomel, ngoceh, ngomong, ngobrol. Tuh ibu-ibu ya. Tapi ayah-ayah saudara. Ayah tuh kalau udah ngomong anak dengar, kupingnya langsung dut gitu ya.
Kalau emak-emak yang ada mami, ya. Tapi kalau papa-papa kayaknya tuh kuping langsung shoot gitu ya. Jadi ayolah Anda menuntun bukan menuntut. Ya, tuntunan atau tuntutan. Ibrani mengatakan di mana terdapat anak yang enggak dihajar oleh ayahnya. Tapi justru jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Kamu bukanlah anak tapi anak-anak gampang. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Nah ini loh bedanya. Disiplin yang dengan kasih itu menghasilkan buah kebenaran. Dan memberikan damai. Itu disiplin yang benar. Disiplin yang dasarnya kasih. Sehingga saudara, kan yang namanya disiplin tuh mungkin ada marah ya. Jadi sakit hati. Sakit hatinya jadi benci, jadi dendam, jadi pahit. Saudara bagaimana itu yang sakit? Sakit hati itu gak jadi pahit. Karena kita waktu disiplin kan bikin sakit kan. Tapi sakit itu justru membawa kepada pertobatan. Jadi sakit yang bukan menjadi pahit. Kenapa saudara Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan apa kalau kepahitan? Kerusuhan. Orang tuh menjadi rusuh dan mencemarkan itu karena kepahitan. Nah, saudara, janganlah menghakimi ya seorang hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari Anda. Jangan, saudara, jangan menghakimi. Dan kalau bukan kita yang ngajar anak-anak kita mengikut Kristus, dunia akan ngajarin untuk gak ikut Kristus. Jadi siapa nih yang sekarang anak kita diasuh oleh siapa? Sekarang anak kita diasuhnya oleh games. Games adalah gembalaku, tak akan kengangguran aku. Remote control adalah tongkatku. Ya, dan sekalipun aku berjalan dalam lembah online, aku tidak takut sebab wifi besertaku. Gak heran tuh anak-anak, ya yang kayak gini mah gak usah difoto. Ya, ya saya juga dapatnya dari hamba Tuhan lain, gak tahu dah sumbernya ya. Pokoknya saya ingat-ingatnya gitu ya. Ini pasti bukan Mazmur 23, pasti. Ya, gak usah diapal, ya, gak usah dipelajari ya. Jadi saudara kita tuh sedang tarik-tarikan. Anak kita dengan dunia. Mau ngikut yang mana? Kalau Anda bilang gini, jangan main game. Matiin. Mama ambilnya laptopnya, handphonenya. Saudara, dia makin nempel ke situ. Dia mah gak pernah diomelin sama handphone. Sama games, dia malah wow hebat gitu kan. Kalau dia menang, wah dia dapat penghargaan tuh. Wah hebat dapat skor, iya kan. Wah saudara lebih tertarik mana dia? Ke gamesnya atau ke kita? Sedangkan nama kita mah diomelin, gak dihargain. Kamu main game lulu, pelajaran mah jelek, males, nyesel mama punya anak kayak kamu. Kurang ajar, biarin, ya gak naik kelas, biarin. Ya ampun saudara, itu kalau boleh tuh omelan ya. Saudara boleh gak sih itu sampah-sampah kita masa lalu, itu kan omelan itu kita dapat ya. Dari orang tua kita dulu, betul gak? Hah? Ini ada nih di kepala nih, ada di memori. Mau jadi apa? Payah kamu. Nggak bisa jadi apa-apa. Saudara itu kita lagi teruskan ke anak. Kalau kita nggak beres nih jadi orang tua. Dengan diri kita nih kita belum berdamai dengan masa lalu. Kita belum
menerima kondisi kita masa kecil, dibully oleh teman, dibully guru, dibully orang tua. Saudara, bolehkah saudara mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak ikut parenting. Zaman dulu mah nggak ada parentingan. Terimalah mereka di dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian mereka. Jadi saudara, dimulai dari mana? Ya, mari mulai dari diri kita. Ya, dari diri kita, keluarga, gereja. Karena apa? Karena komitmen itu saudara, saya mau jadi pendidik utama dalam hal rohani. Itu mah privilege diberikan kepada orang tua. Jadi saudara jangan pikir, ini mah ya urusan gereja. Aduh, saya masukin sekolah-sekolah Kristen, ya gurunya dong. Masa sih gurunya begitu? Saudara, kita tuh nuntut orang lain. Maaf ya, kalau ditanya waktu kita nanti pulang, kayaknya sih Tuhan nanya kita ya, orang tuanya ya. Karena kan yang disuruh kita sebagai orang tua. Jadi komitmen untuk menjadi pelaku firman. Ya, mulai dengan identitas kita dulu nih yang mesti beres. Sehingga di situ kita baru mau memuridkan. Pemuritan terjadi di sekolah, di gereja, dan di rumah. Tujuannya harus sama. Ini kan soal visi saudara ya. Jadi bagaimana saudara ketika Matius 28, 19, 20 ya, Tuhan bilang pergi ya, dan ajarlah, teaching them to obey everything I have commanded you. Ajar. Saudara, kita disuruh ngajar anak kita untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, tadi mulai dengan visi. Yang kedua harus menghasilkan transformasi. Harus berubah saudara. Berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi mesti ada perubahan paradigma saudara. Apa sih? Ini saudara ketika kita berpikirnya, wah mesti pencapaian sukses. No, boleh enggak? Sekarang kita rubah. Hidup kita ini penyembahan loh kepada Tuhan. Tribut kita kepada Tuhan. Jadi saudara, bukan lagi angka yang dikejar. Tapi nilai value. Udah gak zaman saudara ranking, gak ada ya kamu ulangan dapat berapa. Aduh nanti mau pulang ya ke surga, ijazah gak dibawa. Ya, gak ditanya sama Tuhan itu piala. Piala, berapa kamu dulu pialanya? Enggak. Ya kamu juara apa aja sih dulu? Ya juara balap karung, makan kerupuk atau apa? Enggak, gak ditanya. Enggak dibawa, itu piagam-piagam. Enggak kebawa saudara. Itu sampah. Sampah di mata Tuhan. Karena apa? Ketika anak kita pintar, kalau itu bukan untuk Tuhan, nothing. Nothing. 1 Korintus 13, sekalipun kamu jago ya, pintar, hebat ya, enggak ada kasih. Sama seperti gong gemerincing. Kamu bukan mengasihi Allah, sekalipun kamu membagi-bagikan, memberikan tubuhmu untuk dibakar, enggak ada gunanya. Jadi saudara, bukan kuantitas tapi kualitas karakter. Bukan achievement, tapi ayo kejar apa saudara itu? Keadilan, ibadah, dan bukan disaring tapi justru menjaring. Saudara sedang menjaring atau menyaring anak? Menjaring saudara, ya. Dan bukan meraih bintang tapi menjangkau orang. Saya mau pakai kata ang-angnya sih. Meraih bintang tuh maksudnya kita tuh kadang-kadang ya ini untuk supaya, maaf ya, saya nggak ngerti sekolah Gloria, tapi maksudnya di lingkungan Jakarta. Itu ada spanduk gitu ya. Anak menang olimpiade gitu. Jadi tujuannya apa? Kan orang jadi tertarik, jangan-jangan anak saya juga bisa menang olimpiade gitu kan. Padahal yang menang olimpiade ya tertentu lah dari semua anak. Berapa persen yang bisa menang olimpiade? Yang lain mah biasa-biasa kayak kita gitu kan. Hah? Kita biasa-biasa gak dulu sekolah? Hah? Biasa-biasa ya. Ya kalau ada yang luar biasa gitu kan.
Tapi itu kan justru maksudnya luar biasa. Ya nggak biasa gitu ya. Masih lebih baik jadi orang biasa-biasa gitu kan. Kalau luar biasa tuh jadi, gitu kan. Ayo dong saudara. Enggak apa-apa sih dia menang olimpiade. Memang dia dikasih talenta 5, mesti baliknya 10 gitu kan. Tapi yang 10 sama yang 2 jadi 4, pujian Tuhan sama. Hai hambaku yang baik dan setia. Enggak yang 10, hebat kamu 10. Enggak, yang 10 sama 4. Nah 10 sama 4, nah yang satu sih 1 ya. Aduh kalau dia kerjain kan dia dapat 2 ya. Pujiannya kan jadi dia dipuji juga kan. Nah dia mesti bersyukur loh, dah 1 jadi gak usah ngembaliin 5 kan. 1 kan kembaliinnya jadi 2 gitu ya. Ini mah dia jutek banget ya, memang jahat ya. Jadi saudara melihat ya, gak penting 1, 2, 5, gak penting. Yang penting maksimal. Jadi bukan soal nominal saudara. Jadi bukan soal proses having, tapi being. Saudara saya kalau mau ngomong ini kan konsep ya, saudara ceritanya bisa panjang. Saya tuh sebetulnya udah selesai ya, maaf ya. Jadi saudara nanti lanjut, tapi saudara jangan pulang ya. Karena ini baru separuh ya. Nanti saya akan ngomong lagi ya, silahkan. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu kita bisa dengan luar biasa ya. Ada yang berubah nih ya. Ada banyak yang berubah. Banyak sekali. Banyak ya. Jadi Bu Syarli bertobat ya. Nah, ini sepertinya hantaman ya bertubi-tubi. Saya sebagai orang tua, kita sebagai pendidik juga. Waduh, yang saya kerjakan selama ini apa? Gitu mungkin banyak pertanyaan. Nanti dibawa pulang apa Betul, gitu kan betul. oleh anak-anak Tapi akan kita. banyak sekali nanti pada sesi yang kedua, betul ya Bu Ona ya. Bahwa kita akan mendengarkan banyak sekali dalam bentuk aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Miss Charlotte di sesi pertama. Jadi kita akan mengadakan talk show setelah ini, 5 menit setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti rekan-rekan akan mempersiapkan sesuatu di belakang saya. Dan Bapak Ibu tidak usah terdistraksi dengan itu, saya akan menyampaikan. Jadi nanti akan ada talk show Bapak Ibu, jadi apa yang kami jumpai gitu ya di lapangan, seperti apa. Jadi kita akan bawa dalam percakapan begitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu boleh urun rembuk di sana begitu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan di nomor WA yang akan ditayangkan berikut ini. Silahkan untuk bisa menayangkan nomornya, boleh? Ya. Baik, dari sekarang mungkin Bapak Ibu boleh untuk men-scan QR code-nya yang ada untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang pastinya juga dialami saat ini, apalagi kemarin mundur kita bilang 2 tahun loh. 2 tahun online berhenti di rumah ya Miss Ona. Betul sekali. Ini kita orang tua harus bekerja, anak-anak nitip siapa? Betul. Nitip oma opa. Waduh oma opa, wis pokoknya kamu kelihatan duduk sudah bagus. Duduk di depan laptop enggak tahu ngapain. Iya, nah. Mungkin banyak sekali pergumulan akan hal itu ya Miss Ona. Nah, ini langsung saja ya Miss ya. Sebagai orang tua, guru. Sebagai orang tua dan guru. Nah ini Miss Charlotte, tadi saya itu cukup tergelitik dengan kita itu tidak bisa menjadi duren buat anak-anak karena mereka stroberi. Nah seperti itu. Mau kita terkadang kita lupa mengajak anak itu ayo seperti mama, ayo seperti yang seharusnya. Padahal dunia sudah mencerminkan satu budayanya atau siklusnya sendiri. Nah hal seperti ini terkadang di pikiran kita itu masih terpikir kalau tidak dari sekarang kita beri contoh yang seperti kita. Kapan lagi mereka akan mencontoh kita? Nah itu bagaimana Miss Charlotte? Iya, jadi itu saya ingat puisinya Khalil Gibran. Dia bilang anak itu hidup enggak surut ke belakang. Dia itu akan ke depan. Jadi kita enggak perlu bilang dulu mama. Kalau nyuci baju, mama mesti giles. Peres. Giling pakai tangan, pakai gilesan ya, papan gilesan. Perlu nggak kita ngajarin anak ngegiles baju? Hah? Nggak usah. Udah nggak dipakai tuh papan gilesan, masih ada yang jual nggak ya di pasar Atom? Masih ya?
Masih ya? Oh, Masih ada, masih ya. Itu pasti yang pakai emak-emak ya. Maksudnya saking dia nggak percaya sama mesin kan. Ini mesin gimana bersih sih, orang nggak dikucek ya. Gimana mesin, apalagi kalau deterjennya mencuci sendiri gitu kan. Kan dia punya iklan, cuci sendiri. Perlu nggak? Ya nggak perlu. Tapi yang kita ajarin apa? Kamu lihat nih ya, kalau ini baju udah bersih belum? Ya, lihat kerah bajunya bersih enggak ya. Kalau belum bersih memang harus disikat. Jadi udah bukan lagi caranya karena sudah beda. Anak-anak kita tuh akan hidup ke depan yang kita juga nggak tahu nantinya seperti apa. Tapi apa yang mereka perlu tahu? Tuhan cuman bilang gitu loh. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Sehingga membenci dosa lebih dari apapun juga. Lalu ketika dia takut akan Tuhan, itu permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Itu bagaimana ya si Salomo, datang dua ibu-ibu berebut bayi, ya kan? Emang Salomo tahu ini punyanya siapa? Enggak tahu. Cuman Salomo mikir, pasti kalau ibu yang asli enggak mau dong anaknya mati. Jadi dia santai aja kali ya, bagi dua sama persis ya. Dari situ dia tahu ibu yang asli yang gak usah, biarin ini anak buat dia. Saya emang gak apa-apa. Kalau ibu yang palsu, iya bagi dua, bener, bagi dua. Jadi kan itu hikmat, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat tuh gak bisa dipelajari, gak ada. Misalnya kan, kalau nanti kasus ada ibu-ibu berebut bayi, coba ya bagi dua, nanti ketahuan siapa, gak ada saudara. Jadi itu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ke depan, dia harus takut Tuhan. Karena itu permulaan hikmat. Mau pinter kayak apapun kalau gak takut Tuhan, mengerikan sih. Karena tinggi hati awal kehancuran, ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya apa ya? Ya maaf ya. Aduh saya mah takut ya nanti kalau udah makin Jadi tua ya. kalau nggak ngajarin saya gitu Bu, kayaknya cara ditanya, kita sekarang, terus iya, kapan kita jadi ngajarinnya kita gitu? tuh kan kadang-kadang suka gini loh. Mama tuh dulu begitu kan, mama tuh dulu gitu. Yang kita pikir anak itu jadi surut ke belakang. Ya papa dulu ke sekolah jalan kaki, naik sepeda. Ya sekarang gak bisa dibandingin. Lalu kemudian ada 3 mobil, 3 sopir. Lalu kita nih demi supaya anak itu tough. Pergi naik bus, naik angkot. Di rumah 3 sopir nganggur. Bagaimana tuh anak gak sakit hati? Bukan begitu caranya mau bikin anak tough. Gak bisa, maksud saya gak bisa caranya. Dulu saya naik bus, dulu saya naik angkot. Enak amat dia sekarang naik turun mobil. Gak kepanasan, gak dempet-dempetan, gak kebauan. Gak bisa supaya dia tough seperti saya. Cara harus berbeda. Ya, jadi waktu kita mendidik anak, dia tetap strawberry. Tapi bagaimana jadi strawberry yang tetap kenceng gitu sih. Tetap segar gitu loh. Jadi bukan strawberry yang lembek, tapi dia tetap strawberry, nggak bisa jadi duren. Ya, Iya. Terima kasih Miss Charlotte. Iya, ini berarti kita mesti pegang prinsipnya Bu Shirley. Kita nggak bisa copy paste cara lama, tapi kita mesti lihat anak ini seperti apa, lalu ke depan ini mereka akan menghadapi apa. Dan kita minta hikmat Tuhan gitu ya. Gimana betul nih sekali. cara memperlakukan mereka, tapi nggak boleh copy paste gitu ya. Menarik sekali sih Bu Charlotte. Iya, Ini, apalagi nanti ini semua dengan AI gitu ya, dengan apa namanya, ya sekarang kan ngepel aja pakai robot ya. Tuh anak saya yang udah menikah udah gampang mam, kita beli robot. Hah, robot apa? Saya bilang, ya ampun robot ngepel. Oh ini, oh tapi dia bersih loh mam daripada kita. Oh iya ya, ya udah nggak perlu pembantu. Ya semua bisa dilakukan nanti.
Apalagi anak zaman sekarang ya, kalau dia pakai robot, saya ingat waktu pas ke Amerika, jadi dia punya Alexa tuh ya. Sembari bikin PR, nah, Alexa ini tambah ini kurang ini berapa? Si Alexa yang jawab. Saya bilang, ya ampun kagak usah ada guru les ya. Gak usah ada guru les, pakai Alexa. Semua bisa menjawab, ya ampun gak usah sekolah nanti kan. Ngapain sekolah semua udah ada tuh. Tinggal nanya di Mbah Google, kalau kita kan sekarang masih pakai Mbah Google ya. Ya kira-kira itu tantangan ke depan tuh luar biasa loh. Nah ini ada satu lagi Bu Charlotte, jadi tadi sih menarik ya bahwa kita harus punya prinsip yang visi yang sama lah ya. Pertama menanamkan kasih kepada Allah gitu, mengasihi Allah. Tapi dalam proses ini kan kadangkala itu bagaimana orang tua berpikir, bagaimana gereja berpikir dan sekolah berpikir tuh bisa beda tuh. Kadang nangkap konsep itu bisa beda-beda. Jadi gimana nih cara menyatukannya, caranya sekolah, gereja bisa seirama gitu. Gimana ya kita ini supaya sama? Harus apa saudara? Supaya sama nih. Apa yang dipikirkan sama, apa yang menjadi visi sama, apa yang menjadi keinginan kerinduan sama, gimana caranya? Berelasi, ngobrol, ngomong, berteman. Temen nih, kita temenan ya. Anda 5 tahun, gini nih ya. 5 tahun lagi Anda jadi apa tergantung dari teman apa, teman siapa, dan buku apa yang Anda baca. Karena itu pasti mempengaruhi. Tapi kalau kita omongan aja nggak pernah, ngobrol nggak pernah, jangan harap bisa sevisi. Supaya connect, supaya nyambung, itu memang harus ngobrol, diskusi, ya harus tektok. Harus tektok gereja sama sekolah. Betul. Misalnya begini, saya nggak tahu ini hanya ide aja ya. Ya menarik sih. Jadi itu sebuah PR juga ya untuk bisa saling mendengarkan satu dengan yang lain. Sekolah, gereja dan orang tua begitu ya. Betul. Kenapa sekarang gereja nggak undang guru-guru semua? Ada. Didoain. Wah itu seru sekali ya. Satu maju. Jadi program baru ya. Sama hamba Tuhannya. Aduh itu guru ya. Saya guru baru tapi saya disambut sama gereja ini. Saya didoain apa yang jadi pergumulan kamu. Saudara kemudian gereja ini mah ngomong doang ya maksudnya ya. Bukan lagi ngatur, enggak. Saya cuman kebayang ya. Itu guru pasti merasa sangat dihargai oleh gereja. Di mana yang menjadi naungan dari yayasan. Ya. Satu waktu yayasan yang melayani guru-guru, ya kita tuh kadang-kadang yayasan, aduh duduk paling depan, ada red carpet gitu kan. Sekali-sekali dong, justru yang nyambut yayasan, yang nyendok-nyendokin makanan yayasan, tuh ya. Ini saya cuman ngomong doang ya, saya juga yayasan Pak. Saya lagi ngomong sedang sama diri sharing saya. tentang diri sendiri ya, sedang berjuang juga ya. Nyendokin gitu. Jadi kita nih misalnya di acara guru tenang yang kerja semua yayasan. Bawain kopernya. Ya, sediain, oh ini kamar kamu di sini, kamar kamu di situ. Yayasan. Ya, sampai sungkan-sungkan tuh. Jangan Pak, jangan Pak. Oh nggak apa-apa. Mana sini saya yang bawain koper saya yang ini. Walah apa enggak itu hati gurunya meruluk tahu ya? Luluh leleh. Leleh kalau anak sekarang bilang ya. Nah sehingga connect itu loh, connect bukan bonek, connect jadi enggak konslet. Kalau enggak ada connect jadinya konslet aja. Yayasan ngomong begini, gereja ngomong gini. Gue tuh nggak tahu sih dia kayak apa kita di lapangan.
Dia mana pernah tahu. Ini anak ribet banget ini. Dari kagak pernah. Ini COVID, ini orang tua marah-marahin kita. Anaknya ketularan COVID. Ini mah gereja yayasan cuma bilang, pokoknya semua mesti masuk 100%. Gimana ya? Ini orang tua ini udah pada ngeluh ini loh. Sekolah kalau ini protokol, anak saya nggak boleh lah pakai masker seharian. Nggak bisa napas dia. Kan ada orang tua Parno, ada orang tua apa gitu loh. Lalu sementara kita yayasan nggak mau memahami pergumulan guru yang setengah mati. Persamaan kata setengah mati adalah setengah hidup, ya. Sama sebetulnya kan. Udah setengah hidup ya. Lalu kita nggak memahami pergumulan itu, nggak bisa nyambung. Jadi memang harus tuh terus menerus relasi. Sebetulnya poin saya yang tadi 3, pendidikan itu hanya melalui relasi. 3 not, relasi. Ya, kalau 1 oktav lagi relasi. Kira-kira gitulah. Iya. Ya. Baik. Miss Charlotte, tadi saya juga ini masalah relasi. Iya. Terkadang itu kita membutuhkan waktu lebih untuk melihat hasil sebuah relasi. Betul. Karena orang tua pasti memiliki standar tersendiri, sekolah juga memiliki standar dan target, begitu juga gereja. Nah, untuk menyatukan hal itu sulit-sulit gampang seperti itu. Ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap. Nah, hal ini yang perlu apa sih kita misalkan sebagai orang tua terkhusus. Ada yang meminta tadi yang disampaikan Miss Charlotte, anak saya harus betul-betul aman gitu. Atau target harus tercapai. Nah, batasan sekolah juga ada. Nah, seperti menjembatani hal seperti ini itu bagaimana ya Miss Charlotte? Iya saudara, ini kan membangun relasi ini sudah dikerjakan di awal penciptaan ya. Tuhan itu ingin berelasi dengan manusia. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka rusak relasi itu. Ketika rusak relasi dengan Tuhan, maka Adam dan Hawa juga menjadi rusak kan? Kan saling menyalahkan. Ini sih wanita yang Tuhan kasih malah mencobai aku. Lah sebetulnya lu kenapa lu mau gitu kan? Nah hal-hal semacam itu kita melihat bagaimana relasi rusak, komunikasi rusak. Nah sekarang tadi kan sudah dikatakan bahwa membangun relasi itu nggak bisa sekejap. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya tuh kalau bisa beli relasi, aduh saya udah beli. Saya beli di pasar 5 kilo gitu kan. Nggak bisa. Ternyata berelasi itu membutuhkan bukan waktu, hati. Dan waktu saya mau berelasi, hati saya mesti siap dicabik-cabik. Saudara kalau saya mau ngomong, saya kan sudah mendirikan sekolah 27 tahun. 27 tahun, udah lewat 27 tahun 3 bulan. Iya kan, ini bulan September ya. Wah saudara, saya cuma tahu ternyata harus ada air mata. Hanya cuma lewat itu saya bisa berelasi. Air mata, saya mesti sedia bergalon-galon. Betul. Tapi di situ relasi, ngomong relasi mesti dibayar dengan hati. Sampai hati itu ketemu lewat konflik, yes. Nggak ada yang gratis mau berelasi happy-happy, nggak ada. Relasi itu dibangun saudara, kita mau intim ya. Mau intim kan, maksudnya mau dia memahami saya memahami dia. Itu enggak cukup dengan waktu. Itu saya memberikan hati. Hati saya keluarin, saya kasih. Waktu saya kasih termasuk bisa diobok-obok hati saya. Tapi di situ kata Tuhan, di situ baru kamu jadi orang. Kalau enggak kamu jadi tinggi hati. Di situ hati saya baru nyampe ke bawah.
Kalau enggak mah saya bisa jadi orang sombong. Bisa dongak. Jadi relasi itu dimulainya dari Filipi 2 ya. Sebenarnya itu tadi ada tuh di dalam saya punya PowerPoint. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Jadi di dalam Kristus, kalau kamu di dalam Kristus apa di situ? Kamu menganggap kepentingan orang lain lebih penting dari dirimu. Dan itulah yang namanya rendah hati. Itu baru berelasi. Enggak pakai hati yang direndahin di bawah mah. Enggak bisa. Tetap jauh. Jauh. Saudara, bagaimana kita bisa berelasi dengan intim? Kecuali kita anggap orang lain lebih penting, itu rahasianya. Tapi kan kita mikir, loh mestinya kita dong yang lebih penting dari dia. Dia siapa? Dia gak mau kerja di sini juga silahkan. Emangnya kita susah cari guru? Banyak yang mau jadi guru. Kalau udah kayak begitu gak nyambung. Gak nyambung, dan itu enggak di dalam Kristus yang ayat 5. Hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu apa di ayat berikutnya? Sama seperti Kristus yang mengosongkan diri. Dia datang ke dalam dunia dari surga, udah turun ke dunia. Udah di dunia bukan jadi raja lagi, jadi manusia, turun lagi jadi hamba. Turun lagi, matinya seperti penjahat. Ke kayu salib, saudara. Jadi itu lihat tuh. Kalau nggak sampai titik paling bawah. Saudara, sekarang kita harus berlomba-lomba yuk. Turun sampai ke bawah, termasuk orang tua. Saya tantang saudara. Anda mau menangin hati anak-anak? Nggak pakai turun mah nggak bisa. Nggak pakai mengosongkan diri nggak bisa. Dan itulah yang namanya incarnational love. Kasih yang berinkarnasi. Kasih yang mengosongkan diri. Nggak ngosongin diri, gimana kita bisa menyangkal diri? Karena yang ada kan, mama udah ngegedein kamu. Siapa dulu yang kasih makan? Ya, siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui kamu? Sekarang kamu udah kayak gede kayak gini. Kamu kurang ajar sama mama. Ingat ya, surga di telapak kaki ibu. Ya, ya kalau kayak gitu sih ya. Siap-siap ditinggal sama anak. Tapi kalau Anda bilang gini, nak kamu jadi begini, pasti ada andil mama. Mama tahu, mama salah. Banyak kesalahan yang bisa membuat kamu jadi sakit hati. Dan kamu memberontak. Maukah kamu memaafkan mama? Saudara, saya tuh dari kecil kan suka dicabein. Cabein, saya juga gak ngerti, saya tanya mami saya. Mami kenapa sih dulu aku dicabein? Kata mami saya gini, ya namanya mami gak ngerti, kan kamu tuh dulu kecil suka ngiyeng. Saya kan suka bilang, ma sayang enggak, ma sayang enggak. Tapi nanyanya 1000 kali. Jadi dari mama saya jawab sayang, 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 sayang gitu kan. Nah, saya makin diiniin kan, ma sayang enggak. Terus aja tuh. Narik-tarikin rok, sayang enggak, kata mama saya. Tante saya dateng, lalu ngomong gini, gue sih kalau punya anak kayak gitu gue cabein. Mama saya kayak ke body cocok hidung, katanya jadi dia ke kulkas, dia ambil cabe, dia patahin tuh cabe, digurus ke mulut. Bayangin ya, itu tuh bau cabenya aja saya masih ingat. Dan maksud saya gini, itu luka saya yang sampai hari ini juga gak kering. Ini saya ngomong begini aja air mata saya ngembeng. Saya punya scars, saya punya luka. Waktu saya kena diabetes umur 39 tahun. Mami saya tuh bisa masuk ke kamar saya duduk di pinggir ranjang. Dia cuman bilang gini, dia kan nama saya Charlotte, jadi kan dipanggil Lotje, bahasa Belanda kan. Mami saya cuman bilang, Lotje, Mami minta maaf. Kamu sakit seperti ini.
karena mami. Tapi maafin mami nggak ngerti jadi orang tua. Mami nggak ngerti. Saudara waktu itu ya, saya nggak bisa lihat mama saya. Karena langsung keluar air mata. Saya cuma bilang, enggak mami, enggak, bukan salah mami, enggak. Tapi air mata saya keluar. Saya tahu itu menyentuh hati saya. Dan di situ sebetulnya titik rekonsiliasi saya. Saya bisa ngerti, memang mama saya juga nggak ngerti. Jadi orang tua. Jadi sebetulnya nih kita ini nggak usah jaim sama anak. Nggak usah jaim. Ya, apa adanya aja. Ya, anak juga manusia. Ya, manusia. Ya, dia punya perasaan, dia ngerti kok. Ya, jadi ya ayo kita menangin hati anak. Menangin generasi ini nih. Gen Z. Ya Z. Kata orang Singapura mah zombie. Kan begini kan. Dia mah coba lihat di Singapura. Naik MRT. Gini aja maksudnya. Udah kayak gak peduli kiri kanan depan belakang kan. Udah pokoknya pakai headset ya. Pakai earphone gitu kan. Udah gak peduli. Ya. Jadi memang ya tapi harus dimenangkan. Menangkan mereka. Bawa kepada Kristus. Ya. Iya. Saya melihat ini sebuah langkah kerendahan hati yang betul-betul nyata kayaknya Ibu. Maksudnya ketika kita ingin mengoreksi sesuatu, kita memulai dari diri kita. Andil saya apa? Sehingga sesuatu itu bisa salah seperti itu. Saya pikir itu sesuatu yang ya memang itu butuh kerendahan hati. Ya. Dan otentik, tidak takut dinilai. Iya. Salah dan rendah oleh orang lain. Nah ini tapi ada sebuah pertanyaan ini dari Bapak Ibu yang ada di sini. Memulainya bagaimana begitu ya, misalnya memulainya bagaimana. Nah kondisinya begini, anak itu kalau di sekolah itu bisa denger-dengeran gitu. Sama misternya. Begitu di rumah, itu anak itu bisa yang bantah gitu dengan orang tua. Nah maksudnya apakah orang tua ini kurang rendah hati gitu? Maksudnya ini di mana linknya itu? Jadi kenapa sosok guru itu bisa jadi pribadi yang lebih disegani gitu kadang-kadang ya ketimbang orang tua di rumah? Apakah perlu belajar bagaimana guru bersikap begitu atau apa? Saya tidak tahu Bu. Yang pertama, si anak tahu kalau dia kurang ngajar sama guru, dapat jelek, dikeluarin dari sekolah. Iya kan? Jadi gue gak penting deh ya. Mau sopan, mau hormat, yang penting gue naik kelas, lulus gitu kan. Jadi dia ngikutin aja rules yang ada nih. Rulesnya kan gak boleh kurang ajar, gak boleh ini gitu loh. Itu yang pertama, kemungkinan. Ini kan berbagai kemungkinan. Kenapa tuh anak behave di sekolah, tapi jadi kurang ajar di rumah. Sekarang yang artinya kan kita lihat dong yang aslinya yang di rumah. Yang di sekolah ya dia pakai topeng gitu kan. Atau yang kedua sebetulnya dia melihat orang yang dia bisa respect itu gurunya. Ya, dan dia dijangkau hatinya oleh si guru. Di rumah dia jadi nggak respect sama orang tuanya. Dan anak-anak banyak ngomong sama saya. Orang tua saya munafik. Orang tua saya aktif di gereja. Orang tua saya tiap minggu ke gereja. Tapi apa yang dilakukan? Saudara, saya sedang menghadapi ya seorang anak pemuda saudara. Dia baru tahu mamanya itu selingkuh. Jadi dia cuma bilang gini ya, tante dia bilang, saya gimana ya mau respect sama mama? Tadinya saya respect sama mama. Dia bilang, mamanya aktivis, majelis. Sekarang saya mesti gimana ya sama mama ya tante? Saya cuma lihat mama saya kok palsu banget. Sampai saya juga gak yakin karena saya kenal mamanya. Saya bilang, mungkin itu teman lama atau apa. Tante aku baca itu WA-nya, itu tante mengerikan sekali dia bilang. Saya tuh sedih ya, sedih. Jadi memang
Mau nggak saudara? Kalau kita betul-betul mengasihi anak kita, nggak ada cara lain. Kita mesti hidup benar, mesti hidup beres, mesti hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau anak kita hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada yang lebih bersuka cita ketika aku mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi ayo itu start with us, start with me. Itu harga yang harus dibayar. Iya. Jadi ya mungkin artinya si anak bisa pakai topeng atau justru si anak itu memang respect dengan gurunya. Jadi relasi perbaiki. Jadi maksudnya jadi kita nggak usah sakit hati ngomel. Kamu di sekolah ya, mami dengar dari guru kamu baik, kamu rajin, kamu sopan sama mami, kamu kurang ajar. Nanti mami ngomong ke guru ya. Nanti mami aduin ke guru kamu tuh di rumah kurang ajar, bla 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 bla. Ngapain? Anda tuh lagi bikin front Ukraina sama Rusia. Udah gimana sih? Jangan perang ya. Di dunia luar udah perang. Ini justru ketika mendapati anak begitu rangkul. Kamu memberontak, kamu ini pasti mama salah. Pastilah ya mau 10% mau 90%. Rangkul, menangkan hatinya ya. Iya, ini satu lagi Miss Charlotte terkait dengan pendidikan setelah pasca pandemik. Nah ini sesuatu yang berbeda. Kita itu terkadang ada 2 tahun yang sudah hilang. Kita bisa bilang dalam hal pendidikan apapun itu. Nah di tahun ini kita sudah mencoba lagi untuk sesuatu yang seolah-olah sama dengan sebelum pandemik. Nah ketika kita membuat sebuah aturan, kita masih bercermin pada masa sebelum pandemik. Padahal sudah ada 2 tahun yang membuat sebuah perubahan yang sekarang harusnya memiliki aturan yang baru, standar yang baru. Nah, mengatasi hal-hal seperti ini bagaimana ya Miss Charlotte? Kan waktu anak dari yang sekolah menjadi online, dia juga adaptasi tuh, adjust. Ya dong, tadinya ngelihat guru, sekarang jadi ngelihat layar gitu kan. Ya, buat si guru juga yang tadinya 25 anak satu kelas, sekarang tuh anak ada di 25 rumah. Beda. Nah sekarang nih anak balik dong, udah 2 tahun dia lost, balik. Bayangin ya, itu anak yang sekolah jam 7 kurang 5 dia baru bangun kan. Lalu tinggal pakai seragam, bawanya piyama, ya dang. Sekarang dia mesti ke sekolah terbirit-birit, itu aja ban pinggang lupa, apa segala macam, kaos kaki belang sebelah. Boleh nggak untuk yang enggak prinsip, nggak usah diributin. Lalu kalau misalnya, oh kok sekarang sekolah jadi longgar, jadi soft. Ini hanya bridging. Karena yang mau diutamakan menangkap hati mereka dulu. Mengembalikan hati mereka ke sekolah. Mereka cinta kepada sekolah. Mereka rindu datang ke sekolah. Mereka mau sekarang berteman. Karena kan tadinya udah asik begini melulu kan. Begini, udah asik. Ke sekolah, males. Kalau bisa online. Sengaja batuk-batukin ya. Supaya online. Oh kayaknya saya kena COVID ya. Ya maksudnya demi bisa online, malas, nggak mau ketemu teman, nggak mau ke sekolah. Ini yang justru kita harus usahakan dulu supaya kembali nih manusia berelasi kan, manusia bersosialisasi gitu ya. Ya, sesuatu yang inti kita utamakan dulu begitu di masa-masa bridging itu ya Bu. Ya, ini menarik sih, pemikiran yang menarik. Bu Charlotte, saya ingin menanyakan, menekankan tentang ini sih. Tentang yang tadi tanggung jawab orang tua tentang pendidikan di rumah. Apakah itu termasuk dengan ini ya, opa omanya yang ada di sana? Karena kan berpikirnya gini, bahwa rumah itu menjadi tempat anak-anak bertumbuh dalam iman, ada disiplin juga kan di sana. Nah tapi kan kadang-kadang tuh pemikiran orang tua antara mama papa dan opa oma bisa beda. Nah sedangkan
Nah sekarang kan berhadapan dengan papa mama yang kerja. Sehingga di rumah anak itu dengan opa oma. Nah apakah parenting ini juga termasuk dengan tanggung jawab opa omanya gitu ketika orang tua itu absen begitu. Bagaimana Bu Syarah? Iya memang setelah ini sih saya kayaknya mau bikin grand parenting. Benar. Gimana jadi oma opa yang bisa benar gitu loh. Iya. Kita harus ini ya, saya pikir ya, ketika Tuhan bilang ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Itu prinsip itu sebetulnya gini, kalian punya anak, kalian mendidik. Udah itu sama opa. Ya kalau dititip sekali-sekali enggak apa-apa. Tapi jadi enggak beralih. Fungsi parentingnya itu jadi di oma opa. Saya kan udah jadi oma ya. Biar bagaimanapun saya harus akui loh. Ya, cucu yang terganteng dalam hidup saya, cucu saya. Harus diakui maksudnya tuh anak saya bilang, mami dulu tuh mami sama kita strict loh, disiplin loh. Ini kok sama si Ajit, ya nama cucu saya ya, Aldrich tapi jadi Ajit ya, kesian deh tuh ya. Ya habis nama sekarang mah susah-susah ya. Udah tahu omanya gak bisa ngomong R, susah. Saya waktu tanya, apa? Tulisannya bagaimana? Ya ampun udah susah dah anak sekarang namanya ya. Nah jadi kalau dididik oleh kami nih, saya sama suami saya. Kayaknya sih cucu saya agak rusak sih. Beneran. Kami tuh jadi maksudnya gini. Kan manggilnya Omi Opi ya. Sebelah sana kan Oma Opa. Kenapa kami putusin begitu? Soalnya kalau enggak ada surname. Kan di sini kan saya tinggal di BSD. Oma BSD, Opa BSD. Yang satu lagi di Bangka. Ya, misalnya jadi Oma Bangka, Opa Bangka. Kan kesian ya. Udah deket-deket sama tua Bangka gitu kan. Jadi akhirnya saya putusin lah. Udah sana Oma Opa, sini Omi Opi gitu kan. Jadi sekarang ketika kami nih berdua nih Omi Opi nih yang ngedidik. Ya ampun saya ngelihat suami saya apa juga dikasih. Dia cuma tinggal ngomong gini, Opi baik. Opi aku sayang Opi. Mana handphonenya? Sama suami saya ini terima kasih Opi. Ya ampun gampang amat sih. Iya saya bilang dia kelamaan di sini rusak loh. Udah cepetan balikin ke orang tuanya. Karena apa? Tentunya sekarang begini kan. Kita itu kan gak bisa mendidik ke atas ya. Anda mana bisa mendidik orang tua. Apalagi mertua ya. Dikutuk jadi kodok ya. Jadi kita hanya bisa mendidik ke bawah. Betul? Jadi yang kita didik siapa? Anak. Orang tua mah udah gak bisa dididik. Coba ngomong. Misalnya gini, mama gak boleh begitu. Sekarang ngedidik anak generasi alfa mah mesti lebih tegas. Mama gak bisa gini. Apaan lu? Udah bagus gua tungguin anak lu. Gua urusin anak lu. Lu masih ngatur-ngatur gua. Gua tuh udah ngedidik anak sampai jadi lu kan udah benar begini nih. Iya kan? Gua ngedidik lu kan maksud lu udah jadi orang gitu kan. Sekarang gua ngedidik cucu lu masih komplain-komplain. Bukannya terima kasih lu. Udah bagus gua sayang sama cucu sama anak lu gitu ya. Misalnya gitu loh. Di dalam konsep itu. Nah jadi udah gak bisa. Gak bisa. Anggap aja kalau Anda seminggu sekali nitip. Ya seminggu sekali dirusak, nanti Senin sampai Sabtu benerin lagi. Gitu, udah benerin lagi. Nanti tiap minggu dirusak, Senin sampai Sabtu benerin lagi gitu. Ya, gak bisa. Jangan Tuhan juga nyuruh kita orang tuanya. Jadi sekarang gimana suami istri kerja? Coba cari mungkin kalau pembantu atau ya maksudnya orang yang bisa kita percaya tapi dia mau ngikutin aturan kita. Kan kalau ke orang tua gak bisa kita kasih dia 10 hukum.
Kata si orang tua, nggak usah pakai beginian, gue udah lebih tahu dari lu. Gitu. Kalau enggak, satu pihak di rumah, ya kerja, maksudnya part time begitu, ya. Tidak terasa Bu Charlotte, Oh, sudah ya. Iya. Cepat sekali Terima waktu kasih, ini. ujian saya udah selesai. Aduh, udah kayak lagi ujian terbuka, Ini apa juri. tertutup nih. Ya. Terima kasih Bu Charlotte, ada banyak hal yang membukakan gitu ya, pemikiran dan juga menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Nah, Bu Charlotte kalau boleh disimpulkan lah ya, ada closing statement yang kita bisa bawa pulang gitu dalam Iya, dari seminar kan ini. balik lagi ke tema yang jadul ya. Apa peran orang tua, sekolah, dan gereja. Peran Anda mesti sama-sama keroyokan. Ya, sama nih kayak orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu dibawa tuh ke atap, ya dibongkar sama siapa. Yang ngangkut 4 orang. 4 orang ini mesti kompak. Nurunin itu tuh yang lumpuh. Kalau nggak kompak bisa merosot dong, bisa jatuh dong. Nah itu saya sih kebayang nih ya. Kebayang dia kali ngitung 1, 2, 3 jebret, 1, 2, 3 jebret, 1, 2, 3 gitu ya. Kesatuan hati itu dimulai dari waktu melihat yang sama. Apa yang dilihat siswa, apa yang dilihat anak. 4 orang itu nggak ngelihat lu, yang dilihat ini nih, yang orang lumpuh ini. Gimana nih supaya kita nyampe di depan Tuhan Yesus. Kita bawa dia. Kita mau setengah mati ngangkat dia, kita mau apa. Kita udah nggak ngelihat lagi, kok kamu lebih enteng, kok aku lebih susah, kok aku di sini, kok kamu di sini, enggak. Jadi hati kita itu mesti diarahkan ke anak, ke siswa, ke murid. Bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan, ya, bawa anak-anak ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih. Ya. Bu Charlotte nggak boleh pergi dulu. Jadi Bu Charlotte boleh berdiri. Boleh berdiri. Tapi nggak boleh pergi. Pak, oke, iya. Ada surprise. Ya. Jadi ya, saya yang dikerjain ya. Enggak lah, saya nggak ngerjain Bu Charlotte. Kasih surprise kok ngerjain. Ayo, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sudah cukup waktu ya, kita sekitar 2 jam, 3 jam. Ini nampaknya belum puas sih Bu. Iya. Mau ditambah? Mau ditambah lagi? Besok kita buka lagi acaranya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Miss Charlotte atas segala wacana terkait dengan apa yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita. Berikutnya kita akan menyaksikan pemberian tali asi kepada Bu Charlotte yang akan dilakukan oleh Bapak Herlambang Jaya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gloria. Ini ketua pengurus kami Bu Charlotte. Ya, silakan Pak Herlambang. Difoto dulu, ya. Iya, terima kasih Bu Charlotte. Terima Ya, kasih saya Pak misalkan Pak Herlambang, Herlambang terima dan kasih Bu Miss Charlotte Charlotte. kembali. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara hari ini ada form evaluasi yang akan dibagikan melalui QR juga yang dapat di-sharingkan dan Bapak Ibu dapat isikan untuk kami dapat mengevaluasi kegiatan kita hari ini dan di kemudian hari berharap Miss Charlotte masih ada di sini lagi memberikan wacana yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Oke, sebelum nanti setelah doa menutup, Iya. Bapak Ibu ada sedikit informasi bahwa nanti Bapak Ibu dapat keluar melalui pintu sebelah kiri saya yang akan dimulai oleh Bapak Ibu yang ada Duduk pada kursi paling paling kiri. kiri. Setelah itu dilanjut oleh Bapak Ibu yang ada di row kedua. Selanjutnya Ketiga dan terakhir keempat untuk menuju di pintu yang sebelah kiri. Jadi kita akan menuju turun tangga turun dan di sana Bapak Ibu akan menerima konsumsi Bapak Ibu. Jadi ada karena ini sebuah rangkaian ungkapan syukur maka makannya nggak habis-habis kayaknya ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima konsumsi ketika Bapak Ibu pulang
silahkan dinikmati atau juga boleh dibawa pulang. Seluruh rangkaian acara kita sudah selesai untuk hari ini. Kita akan menutup dalam doa, mengundang dengan hormat Pak Pendeta Alfred Jobeanto selaku Gembala Sekolah Kristen Gloria untuk dapat menutup kita dalam doa dan sekaligus memberikan doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk seminar kami pada sore hingga malam hari ini. Kami mendapatkan banyak hal, kami dibukakan akan hal-hal yang baik buat kami. Dan terutama ya Tuhan, biarlah kami mencoba untuk mengaitkannya dengan kehidupan kami, keluarga demi keluarga, ataupun sebagai pendidik, ataupun juga sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Dan supaya Tuhan menolong kami, untuk apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rindukan, supaya kami boleh memohon kekuatan dari Tuhan, untuk kami boleh menghidupinya ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana generasi-generasi muda yang boleh bertumbuh mengasihi Engkau, sebagaimana kami juga rindu Tuhan, kami mengasihi Engkau dan juga boleh memberikan kasih itu kepada anak-anak kami ini. Bersyukur untuk hamba-Mu, Bu Charlotte, yang boleh hadir tengah-tengah kami dan berbagi berkat ini. Tuhan juga terus pakai beliau, memberkati apa yang dikerjakannya, sehingga semuanya boleh berhasil dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Doa juga untuk rencana Bu Charlotte setelah ini akan berangkat ke Malang, Tuhan juga boleh sertai dalam perjalanan, berikan kesehatan, kekuatan, tiba dengan selamat, dan juga boleh melanjutkan segala aktivitas di sana. Kami bersyukur Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan berpisah. Tuhan juga menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Terima Alfred. kasih Ya. kepada Pendeta Alfred. Baik, mari kita berikan aplaus satu dengan yang lain untuk kesemangat dan juga kesetiaan kita. I thank God because He sent me to Gloria Christian School. I really like my school because the teachers are kind, there are playground and rooms to learn many things. In Gloria, I can learn to take care of God's creation around me. I can feed the bunnies and fish and also take care of the plants. STEAM is my favorite. One of my favorite activity is building the blocks. I can build house, hospital, cars, and people. When I grow up, I want to build my own hospital so I can help many people that is sick. Almost everything that a person does requires a basic knowledge of science and a logical reasoning based on this subject. So, it is undoubtedly important to learn science from the early days of school. In my class, I help the students to see the world through hands-on observation, experimentation, and discovery. Doing real science starts with a question, followed by activities to explore and to seek an answer. Real science isn't just for the classroom, but is part of everyday life. From science, students can see how wonderful and almighty our God is. Bilingualism refers to the ability to be able to use two languages in everyday life. Here at Christian Bilingual School, we use and teach Bahasa Indonesia as it is the national language. As the English language is used by 20% of the world's population, it is considered as a global language. This simply means that there is no barrier in the relationship between the global communities as far as you use a language. Realizing the importance of English, we decided to utilize English as a channel of education and daily communication. The goal of bilingual education is for students to become biliterate. Biliteracy doesn't only mean that students can benefit from logistic aspects,
but also cognitive aspects since they continue to train the brain. Bilingual students use different parts of the brain that enhances their education. In the internet age, not only being stronger and smarter are needed to succeed in life. Speed in processing information, in fact, does matter too. Children will be able to process information faster when they learn how to compute. To compute means to break down things into smaller and more understandable pieces of information. This will enable children to create more precise solutions in shorter time. In general, they are equipped to succeed. In my class, students will learn about the basic knowledge of what computer is. Drawing and editing a video are also skills students will acquire at the end of the school year. Everyone must be productive, create things, provide solutions. That's when coding comes in. Learning coding means learn to solve problems, create new things, and think critically. That's what Gloria Christian Bilingual School nurtures through computing lessons. Memiliki pengenalan yang benar dan relasi yang intim dengan Tuhan juga menjadi fokus utama di Gloria Christian Bilingual School. Melalui ibadah mingguan, morning devotion, dan berbagai kegiatan kerohanian lainnya menjadi kegiatan rutin bagi seluruh siswa. Anak-anak dituntun untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dan menjadi garam dan terang bagi sesama. One of the biggest factors that contributes to the effectiveness of students' learning activities and lessons is good and supportive facilities. Studies show that school facilities have an impact on the overall school experience of students and teachers. More importantly, they also affect the health, behavior, and engagement of the students. Thus, we equip the school with adequate facilities to provide the students with better education. Spacious rooms with proper interior arrangement, good lighting, and circulation allow students to learn in comfort. To support science and technology, we provide 4 laboratories: Science Lab, Computer Lab, Makerspace, and Nature Lab, which is integrated with our botanical garden. Our cozy library provides a collection of 1,000 books and a collection of more than 10,000 e-books. The sport field is thoughtfully constructed using appropriate materials intended to provide students with a safe environment. Students are also provided with outdoor facilities such as playground, garden, and animal shelters. To provide students with the best art lessons, the school is equipped with a music studio, dance studio, art studio, culinary station, and filmmaking studio. The filmmaking studio is made with the intention to teach students not only of the art of cinematography, but also teach the students from the filming to the editing process of a video. To raise students' awareness about the importance of national identity and cultural appreciation, the school has a gallery set up filled with national cultures where students can appreciate various cultures and their beautiful forms. Gloria Christian Bilingual School is established with a very clear vision: to glorify God by being a school that applies high-quality Christian education values intellectually, spiritually, mentally, and socially. We educate our students with a global worldview, spiritual maturity, admirable morals, social care that service others, leadership spiritually based on Christian values, and altruistic global citizen, and facilitate them with knowledge and technology mastery. We are blessed with a team of teachers who see the school as our ministry that motivates us to continuously improve our professionalism and teach students with passion and love. With all the resources we have, we strive to make a meaningful learning experience for all your children.